Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita membekali diri kita dengan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Tuhan kami yang baik, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati kami supaya kami memiliki kerendah hatian untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau untuk mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang tidak merasa kesulitan bila kita sedang berbicara atau lawan bicara kita ini adalah orang yang keras kepala atau keras hati. Mau itu anak-anak, saudara kita, atau bahkan orang yang lebih tua dari diri kita. Kita seringkali mengeluh, saudara, dan jengkel ketika kita berhadapan dengan orang yang demikian. Mengapa? Sebab orang yang keras kepala itu biasanya akan cenderung untuk menolak apapun yang kita katakan. Bahkan dia tidak hanya menolak apa yang kita katakan, saudara, tetapi ia juga menolak berbagai kebenaran, berbagai kebaikan atau kejujuran yang ingin kita katakan. Sekalipun ia tahu bahwa yang ia dengar ini adalah sesuatu yang baik, tetapi ia memilih untuk menolaknya. Boro-boro dia menerimanya sebagai suatu nasihat yang bermanfaat, saudara. Mendengarkan saja dia tidak mau. Orang yang mengeraskan hati akan menolak apapun yang ia terima dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih, umat Tuhan di dalam perjalanannya itu berulang kali keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan memilih untuk menegarkan tengkuknya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka memilih untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka senangi sebagai manusia. Menutup hati mereka bagi firman Allah dan juga perintah-perintahnya. Apa yang diperbuat dan dilakukan oleh bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu tentu bukanlah suatu hal yang baik. Sebab kita tahu, kita dapat mengenal Tuhan dan cinta kasih-Nya melalui apa, saudara? Melalui firman yang Dia nyatakan kepada kita. Kita menjadi lebih berhikmat dan berperilaku baik melalui apa yang kita dengar darinya, saudara. Sebaliknya, bila kita tidak mau mendengarnya, itu berarti secara tidak langsung kita telah menolak kehadirannya. Kita telah menolak cinta kasih-Nya. Kita menolak lawatan Allah dan seluruh kepeduliannya. Entah apa jadinya, saudara, bila kita hidup tanpa lawatannya. Tentu kita tidak akan lebih baik dari hari ini. Salah satu kunci keberhasilan hidup, saudara, adalah apakah kita ini mau mendengarkannya. Ketika kita dan juga hati kita ini mendengar, maka kita pun akan melihat segala kebaikan itu. Dengan penuh kerelaan kita menjadi tergerak untuk memberikan diri kita kepada Allah, supaya Dia menjamah kita, supaya Ia melawat kita, supaya kita dibebaskan atau dimurnikan dari segala belenggu-belenggu dosa, kebencian, keserakahan, ketidakpedulian, kemarahan, kedengkian, dan sebagainya, saudara. Belenggu yang menyeret kita pada kedegilan hati yang membuat hidup kita menjadi tidak damai sejahtera, di mana kita tidak merasakan berkat kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Mari kita minta kepada Tuhan, saudara, hati yang lembut, supaya makin hari hidup kita ini, pikiran kita, hati kita semakin dikuasainya, semakin dimurnikannya, saudara. Hanya Tuhanlah yang dapat mencairkan setiap kekerasan hati dan keegoisan kita sebagai manusia.
Tuhanlah yang mampu membuat kita menjadi terbuka untuk mendengarkan. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ingatlah bahwa segala sesuatu yang berasal darinya adalah sesuatu yang baik, yang tidak pernah bermaksud untuk mencelakakan, apalagi untuk menghancurkan kehidupan kita. Semuanya diberikan kepada kita dengan maksud yang baik, supaya kita semakin hidup damai bersama dengan Allah dan ciptaannya, dan bahkan merasakan berkat-berkat-Nya. Marilah kita hayati, saudara. Ketika kita mau mendengarkannya, maka kita pun juga akan merasakan kebaikan Tuhan, serta menyambut berkat-Nya. Sehingga pada akhirnya yang akan kita lakukan adalah kita kemudian akan berusaha untuk memberikan diri kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang berkenan. Dan kemudian kita pun bersedia untuk melakukan kehendak-Nya sebagai suatu panggilan yang kudus. Mari kita bersama menutup renungan kita di dalam doa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, hati yang terbuka layaknya seorang murid, yang mau mendengarkan apa yang Engkau katakan dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Jadikanlah firman-Mu sebagai sebuah kebenaran yang sejati di dalam lubuk hati kami. Di waktu-waktu ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan anugerah kesehatan dan berkat-Mu bagi kami semua. Apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan, kami percaya semuanya tersedia oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.